Kan gue udah berkali-kali bilang sama lo, Tak. Citra kayak gitu, gak bisa kontrol emosinya karena dia lagi hamil. Ya hormonal lah, itu namanya baby blues. Gue tahu kalau masalah itu, Ran. Tapi masalahnya kehamilan si Citra yang kedua ini beda sama kehamilannya pertama waktu ngelahirin si Araisa. Sumpah gue bingung banget, Ran. Ngadepin dia tuh gimana? Emosi mulu. Aduh, ngapain juga gue konsultasi tentang pernikahan dan kehamilan sama orang yang belum nikah kayak lu. Lo sadar juga? Iya, gue perhatiin lu kayaknya dari tadi diem mulu. Kenapa sih? Ya kemarin gue juga ngeliat si Citra tuh nangis habis dapat telepon dari si Putri. Tapi pas gue tanya masalahnya kenapa, dia nggak mau jawab. Malah gue yang kena marah-marah sama dia. Kayaknya Putri udah cerita ke Citra deh soal hasil tes DNA dari Tante Lisa. Sekarang gue cerita ke Atta nggak ya? Udah kayak ngedongeng gue di sini. Woi, lu kenapa sih? Terus ini juga gue bingung nih, mau kemana sih sebenarnya lu mau bawa gue? Gak ada tujuannya dari tadi, mutar-muter. Put, udahlah. Lo nggak usah pikirin Tante Lisa. Jangan termakan sama kata-katanya ya. Apalagi sampai bela-belain buat ke rumah sakit ngejengukin dia. Oke? Ada voice note. Voice note dari siapa lagi sih? Maaf kalau saya ganggu kamu. Tapi saya cuma pengen ketemu sama kamu di saat kondisi saya lagi kayak gini, Put. Asli bener-bener gue udah gak tahan sama Pak Salim, sama Tante Lisa. Ini gue blokir aja nih nomornya Pak Salim, biar gak pernah gangguin lo lagi. Tapi lebih kerasa kemanusiaan, karena gue tahu Tante Lisa gak punya siapa-siapa. Gak usah dipikirin. Jadi minum dulu. Gimana, udah ada kabar dari Putri? Belum, Bu. Kamu kirim WhatsApp lagi dong ke dia. Kamu yakinin dia dong, cari alasan apa. Bilang, saya sesak napas, apa usaha lah, Lim. Ya, Bu. Kenapa sih? Kenapa lagi handphone kamu? WA nggak bisa kekirim, Bu. Kayaknya nomor saya udah diblok sama Non Putri, Bu. Aduh, Salim, saya nggak mau tahu deh alasan yang kayak gitu-gitu. Ayo dong, kamu cari akal gimana? Duh. Saya bantuin, Bu. Aduh, nggak usah so tau deh, panggil dokter. Iya, Bu. Pak dokter! Pak dokter! Aduh, Salim, jangan kampungan dia. Gitu, tombolnya dipencet dong. Pak dokter! Pak dokter, tolong! Pak dokter! Pak dokter! Tolong Pak dokter! Tristan kenapa kayak lagi sedih gitu ya? Kayaknya aku harus sabarin Tristan deh. Sebelum kamu nyamperin Tristan, saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Di sini jelas,
kalau Mel itu lagi emosi banget. Karena dia ngerasa ada seseorang yang mau ngerusak hubungannya dia sama Tristan. Dan pas banget, Tristan datang ke kantor ini dengan muka ditekuk. Ya, saya cuma bisa berharap kalau kamu bukan penyebab dari semua ini. Kamu kenapa diem aja? Mulai terpesona dengan saya. Maura. Tunggu bentar. Kita harus omongin ini di tempat lain. Ini lepasin gak? Apaan Enggak. sih? Maura, kita harus omongin ini. Arga, lepasin. Enggak. Saya nggak akan ngelepasin ini. Ya, ikut saya. Tapi kamu lebih pentingin video callan sama Maura dibanding kabarin aku. You think I can accept all of this? Enggak. Oke. Harusnya aku ngabarin kamu. Tapi aku pikir kamu udah tidur dan aku tahu apapun alasannya aku salah. Jadi please, sayang. Aku minta maaf. I am truly sorry. Ya kalau emang kamu kabarin aku mau telepon aku, harusnya kamu telepon aja walaupun aku tidur. Ya emang kenyataannya aku nggak pernah penting buat kamu. Mel, nggak gitu dong. Kamu penting buat aku. Mel, aku minta maaf banget. No. Mel, please. Let me come in. Mel. Tristan, harusnya lu tetep ngejar Mel, lu nekat kejar Mel dan lu tenangin emosi dia. Gue harus telepon Mel. Semoga Dinda lagi sama Mel ya. Halo, Din. Lagi sama Mel nggak? Enggak tuh, gue lagi di ruangan. Kenapa emangnya? Enggak, gue dari tadi nelponin Mel. Tapi dia nge-reject terus. Jadi, ya gue lagi ada masalah sama Mel. Tadi kita lagi sarapan dan gue bikin kesalahan. Dan Mel marah. Dan gue belum sempat ngejelasin dan gue nggak sempat ngejar dia. I see. Yaudah, gini aja. Kan sekarang Mel kayaknya belum datang nih. Gimana kalau misalkan pas Mel datang, gue kabarin lo. Oke, Din.